Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapita Yanti, saya dari kelas PAUSI semester 6. Di sini saya mahasiswi dari Universitas Islam Raden Intan Lampung dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya angkatan 2017. Pengertian perkembangan spiritual, di situ spiritual itu berasal dari spiritus yang berarti itu nafas dan udara. Nah, spirit itu memberikan hidup menjiwai seseorang. Nah, udah hidup menjiwai seseorang, jadi kita harus mempunyai kepercayaan atau keyakinan. Berarti kita harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan sebagai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi anak itu harus membuat komitmen. Nah, di sini ada dua konsep kepercayaan, mempunyai dua pengertian. Yang pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau kebudayaan dari lembaga keagamaan seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Yang kedua, kepercayaan itu didefinisikan suatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi contohnya Islam itu kepercayaannya siapa, Buddha siapa, terus Kristen siapa, dan selainnya juga seperti itu. Nah, di sini ada Wilco mengemukakan kecerdasan spiritual adalah kepercayaannya itu terhadap kekuatan yang bersifat ketuhanan, ekspresi dari kepercayaannya, terus sistem kepercayaan yang khusus itu baik bersifat suci maupun profoti. Nah, di sini juga ada Suyadi menuliskan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk merasakan keberagamaan seseorang. Jadi, spiritual dapat diasuh ketika seorang memeluk agama yang dipercayainya kebenaran Tuhan. Lalu, maka dari itu, setiap agama memiliki kewajiban bagi pemeluk untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya, seperti itu. Di sini juga ada ciri dari seseorang yang cerdas spiritual, yaitu bentuk sikap kepribadiannya yang telah dilahirkan akhlakul karimah. Itu sebagai rujukan dari cara bersikap dan tindakannya. Di sini ada zikir dan doa. Di sini zikir dan doa pada hakikatnya itu tuh semacam latihan untuk mendekati diri anak itu untuk kepada Allah gitu. Jadi dia harus memiliki tujuan. Terus di sini ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak itu harus takwa, melaksanakan iman dan amal solehnya dalam bentuk pemeliharaan hubungan dengan Tuhan. Nah, lalu di sini ada karakteristik perkembangan spiritual anak usia dini. Untuk menanam karakteristiknya itu untuk menanamkan nilai-nilai agama, terus menyatukan konsep ketentuan ketuhanannya, terus ritual ibadah dan nilai moralnya secara yang kuat dan membawa dampak yang signifikasi dari seseorang sepanjang hidupnya. Di sini ada ciri-ciri muslim pada anak terhadap disimpulkan menjadi beberapa karakter. Di situ ada memiliki keimanan, beberapa kemampuan melaksanakan rukun Islamnya, terus mengutamakan perbaikan mulianya, terus mengambil jalan tengah dan tidak boleh melebih-lebihi atau mengurangi ajaran agama Islam. Terus bersikap adil terhadap moralitasnya. Jadi dia tuh harus adil, nggak boleh pilih-pilih gitu. Dia pengen pilih yang ini dan dia pengen pilih yang ini. Jadi dia harus adil. Dan anak itu dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang
ini, dan gimana caranya anak itu mana yang boleh dikerjakan dan mana tidak boleh dikerjakan. Jadi anak itu harus bisa membedakannya. Di sini juga ada tahap-tahap perkembangan agama pada anak. Kalau masa anak-anak itu biasanya sikap keagamaannya baru reseptif, meskipun banyak pertanyaan gitu. Dia masih nanya-nanya tentang agamanya. Terus pandangan ketuhanan yang roh yang dipersonifikasikannya. Terus kalau ini penghayatan secara rohani masih superficial itu. Kalau sudah masa sekolah, dia sikap agamanya bersifat refleksi atau sertai pengertiannya. Sudah tahu dia pandangan ke Tuhannya diterangkan oleh rasional seperti itu. Lalu di sini ada antara hubungan pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual di sini. Nah, cara seseorang dalam memecahkan masalah. Jadi anak itu bisa cara memecahkan masalahnya seperti apa dengan baik, dengan agamanya gitu. Misalnya nggak harus rusuh gitu, kita harus meluruskannya. Gimana cara ininya kita bisa menyelesaikan masalahnya bisa secara baik-baik. Terus di sini ada hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi anak itu harus bisa bersosialisasi. Terus memiliki manfaat dalam kehidupan sosial. Jadi anak itu harus mempunyai manfaatnya dalam sosial itu. Terus gambaran kecerdasan seseorangnya. Terus dia harus mempunyai prinsip dalam kehidupannya juga. Harus pemahaman agama dan harus bisa memahami perbedaan agama yang lain juga. Harus bisa menghormati agama lain. Proses atau tahap yang dilakukan anak untuk memenuhi keyakinan atau kepercayaannya adanya Tuhannya, ataupun perbedaan Tuhan ataupun pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan agama yang diantaranya atau yang dianutnya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.